Qin Yichen dengan sungguh-sungguh menerima token yang melambangkan identitas Hao Suang. Sebelum dia pergi, apa yang tiba-tiba terlintas di benaknya? Matanya berkilat. Untuk senior Hao Suang, di relik ini, masih ada tulang lunas yang lengkap. Saat berbicara, di atas cincin jari Qin Yichen, bayangan kekar dan ganas melayang di atasnya, yaitu Ziyun. Namun, kekar dan galak tampaknya telah menjadi bentuk lampau. Ziyun awalnya berpikir bahwa dia berlari kencang di sebelah Lord Patriarch of Phoenix Clan, dan melewati Thunder Tribulation of Heaven Immortal 6 Heavenly Layer, dan akhirnya dia bisa mengikuti Master dalam pertempuran berdarah lagi. Hasil, Ziyun melihat sekeliling. Tidak ada yang mampu menyinggung. Apakah itu Hong Lian atau Hao Suang, termasuk Lu Xiaolu dan Dai Seribu, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kalahkan. Namun, Qin Yichen membelai sisik Ziyun dan mengisyaratkan ketenangannya. Tuan Hao Suang, ini adalah roh abadi junior Ziyun. Hao Suang menatap Ziyun. Penglihatan sebelumnya dapat dipahami secara sekilas. Bergumam, Ziyu Ansun, bloodline ini, sepertinya kamu telah menggunakan banyak darah nagamu sendiri untuk memberi makan. Qin Yichen menundukkan kepalanya dengan sedikit senyum. Bagaimanapun, Ziyun telah mengikuti junior sejak junior Immortal Monarch, dan dia telah melakukan perjalanan ini lebih dari sekali, hidup dan mati bersama junior. Hao Suang mendengar ini, sekali lagi melihat ke arah lampu pompa Ziyun dengan beberapa perubahan. Tampaknya roh abadi ini bersinggungan dengan Yichen. Kamu ingin sisa-sisa kerangka, untuk membentuk kembali tubuh berdaging dan menghancurkan naga banjir menjadi naga? Qin Yichen menundukkan kepalanya. Ya, itu untuk transformasi naga Ziyun. Hao Suang menggosok dagunya, berpikir dengan mata biru murni yang indah. Ya, penjara ungu biasa itu gelap, meskipun dianggap sebagai naga banjir. Tapi garis darahnya terlalu tipis. Tapi ini, awan ungu berbeda. Terserah untuk Anda bloodline telah memberi makan begitu lama, dan bloodline jauh lebih unggul dari sebelumnya. Adapun lunas yang cocok untuknya, aku sudah memikirkannya. Mata indah Hao Suang berkilat. Meskipun kerabat yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di medan perang ini, sayangnya sebagian besar jenazahnya rusak parah. Terlebih lagi, kita juga perlu mempertimbangkan alam Ziyun dan pengejaran Dao abadi. Jadi setelah berpikir sejenak, saya melihat Hao Suang memberi isyarat, perlahan-lahan melayang lunas di salju dan es. Sisa-sisa lunasnya cukup utuh, setidaknya jauh lebih beruntung daripada sisa-sisa Qin Yichen. Lunas itu, yang datang perlahan dari ruang bintang, telah dibaptis selama bertahun-tahun, tetapi masih sulit untuk menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Namun, yang paling mencolok adalah tempat perut naga, mungkin berubah menjadi bentuk manusia, tetapi posisi dada, dengan luka yang masuk akal, tampaknya tertusuk dan robek oleh pedang iblis. Bahkan sekarang, masih ada sedikit energi iblis, tetapi itu masih membuat Ziyun terlihat sedikit terkejut, dan bahkan merasakan tekanan mendalam dari bloodline, yang membuatnya luar biasa dan mengakui kesetiaan. Di atas sisa-sisa naga, ada merah ungu, nafas yang dipancarkan, keras dan ganas. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk berteriak pada situasi, leluhur yang mana ini? 1000 kupu-kupu di samping mereka juga mengungkapkan rasa hormat mereka terhadap tulang tersebut. Setelah memberi hormat, Hao Suang melihat tulang itu. Mata yang indah mengungkapkan kesedihan dan kemarahan. Bocah kecil ini, disebut Hao Tiandu. Ya, Tiandu, adalah anak yang sangat rajin. Pembaptisan bertahun-tahun membuat Hao Suang hampir segera mengingat wajah seorang anggota klan. Tetapi ketika tulang ini muncul di depannya, kesedihan dan kemarahan di hatinya tetap seperti mata air. Jika Anda ingat dengan benar, anak ini baru saja melangkah ke Golden Immortal. Jadi dia menyembunyikan para tetua dan datang ke domain bintang ini untuk menemukan saya. Kata Hao Suang semakin tidak nyaman. Tampaknya mata indah yang terlihat seperti gunung es selama 10.000 tahun telah mencair hari ini. Setelah mengenang, Hao Suang melihat ke Qin Yichen dan Ziyun, bernapas dalam-dalam, untuk membuat nadanya setenang mungkin. Ini adalah tulang yang bisa saya temukan, yang paling cocok dengan tulang Ziyun. Meskipun tidak sempurna, itu tidak akan bertentangan dengan serangan balik. Ziyun sedikit menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa bukan Lord Dragon God yang tidak dapat menemukan yang lebih baik, tetapi untuk dirinya sendiri dan True Dragon, itu seperti burung pipit yang berubah menjadi phoenix. Dengan tangga kenaikan surgawi ini, sudah 10.000. Untungnya. Segera, Hao Suang berkata, kamu harus tahu metode transformasi naga. Jika Anda tidak memahami sesuatu, saya yakin Hong Lian akan membantu Anda. Hong Lian mengangguk berdampingan. Sebagai roh artefak objek ilahi dengan usia yang sama dengan Hao Suang, dia pasti akrab dengan transformasi naga. Kumpulkan sisa-sisa surga. Ini sudah larut dan kamu harus pergi. Qin Yichen mengerutkan bibirnya dan memberi hormat pada sisa-sisa sebelum memasukkannya ke dalam peralatan luar angkasa. Pengaturan Hao Suang dapat digambarkan sebagai segalanya, bahkan jika dia tahu bahwa ini adalah perpisahan. Kata-kata dan perilakunya menunjukkan pembangkit tenaga Dewa Naga yang pernah menjaga salah satu domain bintang. Hao Suang melihat ke arah Gunung Zongzong. Rapasan perang dari anjing elang ini sudah siap, bukan? Meski di mataku,
Orang-orang ini seperti semut. Tapi bersama-sama, harta karun mereka juga cukup adil untukmu. Banyak. Butterfly Chongsan mendengar ini, dan segera membungkuk dan berkata, Tuan, yakinlah, setelah pergi dari sini, rampasan perang ini akan diberikan oleh orang dewasa Qin. Di masa depan, lelaki tua itu akan menantikan pemimpin Qin, melewati air dan menginjak api. Apapun yang diperlukan. Qin Yichen tersenyum dan melambai. Hei, tetua, bukankah kamu memanggilku orang dewasa? Pertarungan dengan Hu Wei bisa dikatakan Butterfly 1000 dan yang lainnya. Kemarahan yang tertahan dalam waktu lama pecah. Namun, mereka rela menghadapi iblis bersama dengan diri mereka sendiri dan melawan semua ras dalam pertempuran itu. Meski kenalannya tidak lama, perasaan yang kental antara hidup dan mati sekokoh batu. Ketika Hao Suang melihat ini, dia berkata kepada Dai 1000, kalian, jangan kembali ke klan baru-baru ini. Orang-orang di sini sudah mati. Hanya Anda yang masih hidup, dan burung gagak itu pasti akan membuat Anda dalam masalah. Sebaiknya jangan menghubungi keluarga. Kalau 10.001, kupu-kupu 1000 wajah cantik berubah sedikit pahit. Yang dimaksud guru Hao Suang adalah membuat keluarga berpikir bahwa mereka semua mati di sini, sama seperti Huya Wei dan yang lainnya. Ini pasti akan membuat keluarga khawatir, bahkan apa yang terjadi pada leluhur tua yang terpuruk di tahun-tahun ini. Tapi kupu-kupu 1000 sangat jernih. Ini untuk mencegah terjadinya kebakaran. Setelah ras iblis mengetahui bahwa mereka tidak mati, konsekuensinya bukan hanya orang yang khawatir tentang hal sederhana itu. Akibatnya, kupu-kupu 1000 menyanyikan kepala, mengungkapkan untuk diingat, kalau begitu kita akan mengikuti Tuan Muda Yichen terlebih dahulu. Setelah mengatur keluarga kupu-kupu Mingguang, Hao Suang memandang ke langit dan tiba-tiba berkata, saatnya pergi. Qin Yichen hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi diinterupsi oleh suara dingin Hao Suang. Jangan terbang di sekitar Star Domain. Jika Anda menemukan Capricorn atau ras lain dari akal sehat Anda, situasinya tidak baik. Mungkin semua etnis tidak mengenal Qin Yichen, tetapi mereka tahu gaun Butterfly 1000. Hao Suang tiba-tiba berpikir, apakah pasar gelap masih ada? Apakah Anda memiliki token untuk pasar gelap? Butterfly 1000 mendengar ini, langsung berkata, kembali ke tuanku. Pasar gelap masih ada, dan saya punya token.